kawan-kawan sekalian, intinya adalah bahwa PO yang nanti dijanjikan 2021 intinya adalah sama dengan PO yang sekarang ini yang berlaku 2019 ditambah dengan isu-isu 4 hal. Kegiatan Kampus Merdeka sebagai dosen penggerak, mengakomodasi jalur vokasi profesi selain akademik, proporsi tridharma, dan alternatif karya ilmiah syarat khusus. Itulah nanti ke depan. Baik, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi, saya mewakili tim. Di sini ada Prof. Joko, Prof. Tikno. Ingin mencoba mendudukkan sebenarnya PO 2019 itu apa, dan tadi yang disampaikan Pak Dirjen sama Pak Direktur itu tentang PO yang 2021 rencananya. Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari 167 perguruan tinggi yang diundang, pada kesempatan ini kami ingin mencoba memberi materi. Satu itu intinya tentang PO PAK 2019. Kemudian yang kedua sedikit menyinggung tentang prosedur operasional standar seperti apa di dalam pengusulan, karena ini banyak juga kesamaan pandang. Kemudian yang ketiga, ini hal-hal yang sering terjadi di kementerian, terutama yang terkait dengan beberapa hal yang pada umumnya major ya. Ya Pak, Waalaikumsalam ya Pak. Tolong di Bapak situ Pak, di sebelah kiri meja saya. Iya, yang di toples. Tolong Bapak Ibu yang tidak bicara di mute dulu mic-nya ya. Lanjut Prof. Baik. Tiga hal ini saya coba dalam waktu singkat, terutama yang nomor 1, POPAK ini yang dari 2019, di mana posisinya. Bapak Ibu sekalian, di depan ini, kalau kita melihat posisi peraturan terkait dengan PAK, sebenarnya kita baru ada 3 aturan yang memayungi paling tinggi. Nomor 1 itu Permenpan 87. Ini juga ada PO-nya, dan ini berlaku sampai 2001. Waktu itu ada in passing. Kemudian setelah Permenpan 87, ini kita punya aturan Menko Pasbang 99, di mana aturan itu mau berlaku sejak 2001 sampai 2015. Nah, di Menko Pasbang PAN ini juga ada turunannya, Diknas sama PO. PO itu intinya per dirjen, peraturan dirjen. PO itu adalah petunjuk operasional. Pada saat Menko Pasbang itu ada 2 PO. Yang pertama PO dasarnya 2001, kemudian dalam perjalanan ada PO yang disempurnakan dengan payung di atasnya tidak berubah, yaitu PO 2009. Nah, aturan yang kedua ini, Menko Pasbang ini berlaku dari 2001 sampai 2015. Selanjutnya muncul peraturan baru, yaitu Permenpan RB 17 Jungto 46 dengan turunannya. Turunannya itu ada PB sama Permendikbud, kemudian ada PO. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi berlaku. PO-nya itu ada PO 14 yang diupdate 15. Kemudian ada PO 2019 yang implementasinya ditunda, gitu ya. Kemarin ada penundaan. Nah, ini yang sebenarnya 2019 ini akan kita coba
informasikan. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sama Pak Direktur bahwa Mendikbud yang baru, maka ada sedang in progress untuk merubah Permenpan RB payungnya, yang nanti harapannya tahun 2021 nanti itu bisa diberlakukan. Jadi ada nanti Permenpan RB yang baru, di bawahnya juga ada Permendikbud, kemudian nanti ada PO PAK. Berarti 2021, di mana tadi poin-poin isunya adalah mengakomodasi jalur akademik, vokasi, dan profesi, kemudian merevisi porsi Tridharma, kemudian yang ketiga alternatif karat khusus, itu tidak hanya berupa jurnal. Oleh karena itu nanti dalam progres, tetapi pada hari ini kita akan menjelaskan PO 2019 sebagai penyempurnaan dari PO 1415 yang Permenpannya tidak berubah, yaitu Permenpan RB 17/46. Oke. Jadi yang dirubah untuk 2020 karena disinggung oleh Pak Dirjen dan Direktur. Jadi nanti di 2021 itu nanti ada yang ditangani, tidaknya ada 4 isu tadi. Memasukkan akomodasi jalur vokasi, cerita, kemudian alternatif karya ilmiah syarat khusus. Jadi 4 isu ini tetapi sama dengan yang tambahannya itu dimasukkan. Nah, oleh karena itu, halo, kok hilang? Tadi suaranya agak putus sedikit, Prof. Slide saya hilang ya? Share screen-nya kok hilang, Pak Iwan? Baik. Oh iya. Tolong. Baik. Saya ulang lagi. Tadi agak putus sedikit, Prof. Sudah kelihatan? Belum, Prof. Baik. Sudah kelihatan Pak Iwan? Ya, sudah Prof. Sudah Prof, lanjut. Jadi kawan-kawan sekalian, intinya adalah bahwa PO yang nanti dijanjikan 2021 intinya adalah sama dengan PO yang sekarang ini yang berlaku 2019 ditambah dengan isu-isu 4 hal. Kegiatan Kampus Merdeka sebagai dosen penggerak, mengakomodasi jalur vokasi profesi selain akademik, proporsi Tridharma, dan alternatif karya ilmiah syarat khusus. Itulah nanti ke depan. Nah, oleh karena itu, konstruksi yang akan saya jelaskan di dalam PO PAK 2019 ini, itu sebenarnya dasar hukumnya tidak berubah, yaitu Permenpan RB 17 Jungto 46, kemudian ada PB Kemendikbud BKN, kemudian ada Permendikbud 9214, dan Perdirjen yaitu PO PAK. Nah, dulu dalam PO PAK ini kita mengenal ada 2014 atau di update 15, kemudian ada 2019 yang ditunda sekaligus dengan suplementasinya. Jadi di dalam Permenpan 1746 ini, jadi ada beberapa PO yang disempurnakan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan mutu kualitas dalam penjaminan.
Baik Ibu sekalian, apa hal-hal yang menjadi yang perlu disimak di dalam perubahan atau penyempurnaan PO-PAK 2019 ini? Itu sebenarnya ada yang saya warnain warna putih. Jadi kalau di depan ini isinya PO-PAK juga 2014-15, sementara yang 2019 ini yang mulainya 1 Juli, kemarin ditunda sejak Januari, itu yang warna putih saja yang ada beberapa penyempurnaan, yaitu tentang komponen penilaian jabatan akademik dengan memasukkan kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kemudian tentang kelebihan angka kredit, yang ketiga persyaratan tambahan, kemudian ada beberapa penyempurnaan dari PO 2014-15. Apa saja itu? Ini dapat dilihat dari 6 hal. Nah, ke-6 ini kita akan bahas satu persatu. Ke-6-nya ini adalah nanti kita akan, yang pertama memasukkan atau mengelaborasi kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar dosen penggerak. Ibu Bapak sekalian, salah satu kegiatan Kampus Merdeka bagi mahasiswa, salah satunya kegiatan pembelajaran di luar kampus. Cukup banyak, saya kira banyak sudah beredar panduan-panduan Mas Menteri. Namun semua ini memerlukan bimbingan daripada dosen. Jadi dosen sebagai dosen penggerak ini, aktivitasnya itu bisa dihargai. Kemudian diintegrasikan ke dalam komponen Tridharma yang selama ini menjadi acuan penilaian. Jadi kira-kira ada 8 minimal, 8 sampai 9 yang bisa dielaborasi. Gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali apa rincian aktivitas Tridharma di dalam penilaian angka kredit, itu ada 5 golongan. Yaitu kita kenal ada A, B, C, D, E. A itu adalah pendidikan atau ijazah. Dan diklat prajabatan atau yang setara. Saya kira ini lewat. Kemudian yang B itu pelaksanaan pendidikan. Ini tidak banyak berubah. Ada 13 kegiatan yang bisa diakui di dalam pelaksanaan pendidikan, namun semua kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar bisa dimasukkan ke dalam salah satu poin ini. Mana kira-kira? Misalnya tadi ada bimbingan wirausaha dimasukkan di dalam kegiatan di sini. Ya, pembina kegiatan mahasiswa misalnya. Kemudian ada yang kedua adalah C, kelompok Tridharma pelaksanaan penelitian. Tadi juga kalau ada bimbingan mahasiswa, bimbingan penelitian, kemudian menghasilkan suatu karya, maka bisa saja dimasukkan ke dalam pelaksanaan penelitian. Nah, yang ada sekarang ini itu ada menghasilkan karya ilmiah, menerjemahkan, mengedit hak kekayaan intelektual, kemudian prototipe rancangan dan karya teknologi. Jadi kegiatan dalam Tridharma kelompok C, kanaan, pengabdian, dan kemudian Putus Prof. Saiful, suara. yaitu bisa juga dimasukkan di unsur penunjang. Jadi intinya Putus suaranya Prof. Saiful. Dalam Suaranya yang hilang, dinilai untuk bisa diwadahi, dihargai di dalam angka kredit. Prof. Saiful, kalau dengar kami suaranya tadi agak terputus, Prof. Yang kedua terkait dengan penulis di karya ilmiah, sekali lagi di karya
syarat khusus. Bapak Ibu sekalian, syarat khusus ini diperlukan. Ya, oke. Masih sudah dengar? Nah, sekarang jelas. Halo, Pak Iwan. Jelas sekarang, Pak. Sekarang jelas, Prof. Tadi agak terputus Oke, tadi, Prof. saya lanjutkan. Ya, mungkin geser sedikit, Prof. Saya lanjutkan ya, Pak Iwan. Silakan, Prof. Baik. Baik. Yang kedua, para kolega sekalian, yaitu posisi penulis di karya ilmiah syarat khusus. Nah, bagaimana posisi yang berubah ini? Kita coba perhatikan. Pertama, memahami dulu ada 3 kelompok usulan. Jadi ada 3 kelompok pengusul di dalam setiap pengusulan. Nah, saya selalu memberikan gambaran ini. Ketiga kelompok itu adalah kelompok naik jabatan reguler, artinya tangga jabatan dinaiki satu-satu dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke profesor. Itu namanya naik jabatan reguler. Yang kedua, kelompok pengusulan loncat jabatan, meloncati satu tangga jabatan. Misalnya AA ke lektor kepala, lektor ke profesor, itu adalah satu tangga jabatan. Yang ketiga itu adalah naik pangkat golongan dalam jabatan yang sama. Misalnya sesama lektor, dari lektor 200 ke lektor 300. Nah, ini kelompok ketiga. Misalnya dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 700. Nah, ini kelompok ketiga. Atau profesor 850 ke profesor 1050. Nah, ini kelompok ketiga. Nah, ketiga kelompok ini membutuhkan karya khusus berbeda-beda. Nah, mari kita lihat di kelompok pertama. Ini perjalanan posisi penulis. 2014-15 di kelompok pertama itu tertulis posisi penulis adalah penulis pertama. Kemudian di 2019 itu tertulis berubah penulis pertama sekaligus korespondensi. Namun di 2019 yang kita coba revisi di dalam suplemen itu kembali ke penulis pertama. Jadi posisi penulis itu adalah tetap penulis pertama. Namun sempat di dalam PO 2019 itu tertulis pertama sekaligus korespondensi. Di kelompok yang kedua, loncat jabatan, itu juga sama. Sejarahnya penulis pertama. Kemudian di 2019, itu pertama sekaligus korespondensi. Kemudian disempurnakan di dalam revisi pertama. Itu posisi daripada penulis. Sementara di kelompok ketiga tidak berubah, yaitu posisi penulisnya sebagai penulis utama. Jadi dari 2014-15 itu utama, 2019 juga utama, revisinya juga utama. Jadi tidak berubah. Jadi kembali lagi posisi penulis itu kembali sebagai penulis karya ilmiah syarat khusus. Untuk kelompok pertama naik reguler adalah posisi penulis pertama. Sedangkan kelompok ketiga itu penulis utama. Itu hal yang sehingga kalau dapat disimpulkan ini adalah syarat khusus bagi pertama. Kalau kita
Putus lagi, Prof. Saiful. Suaranya agak putus-putus, Prof. Prof. Saiful, suaranya agak terputus. Halo, Prof. Saiful. Prof, suaranya hilang, Prof. Bisa dengar suara kami, Prof. Saiful? Sekarang juga share-nya hilang nih. Halo? Baik, saya share kembali. Putus nyambung, Prof. Ya. Baik, saya coba share kembali, Pak Iwan. Silakan, Prof. Pak Iwan. Kelihatan, Prof, tapi suaranya agak putus. Mungkin dibantu videonya di-off-kan kali, Prof, ya? Gimana, Prof? Lihat, Iwan. Suaranya agak terputus lagi, Prof. Ya, oke. Waduh. Nah, itu ada lagi, Prof. Masalah sambungan ini ya. Kita terdengar, Pak Iwan? Biasanya geser sedikit, Prof. Oke. Baik, saya lanjut. Ya, Baik. silakan, Prof. Jadi, para kawan sekalian, yang pertama adalah posisi di kelompok naik reguler. Ini syarat karya khususnya. Sementara untuk yang di kelompok kedua, ini syarat khususnya. Syarat khususnya di sini ada 2, ada 4, gitu ya. Nanti kita akan sampaikan ada tambahan aturan karena yang loncat ini masuk kelompok luar biasa, sehingga nanti 50%-nya karya ilmiah syarat khusus itu harus dipublish pada kelompok jurnal internal reputasi yang punya impact faktor sesuai klaster bidang ilmunya. Nah, nanti kita akan jelaskan pada saat hal-hal yang sifatnya luar biasa. Kemudian untuk yang kelompok ini masih tetap, yaitu sebagai penulis utama. Itulah hal yang kedua, Ibu Bapak sekalian. Hal yang ketiga, yang ini yang harus kita perhatikan, karena ini yang banyak berubah, yaitu tentang syarat tambahan selain karya ilmiah syarat khusus. Nah, mohon ini syarat tambahan ini ada 2 kelompok. Syarat tambahan untuk setiap naik ke guru besar, dan yang kedua, syarat tambahan untuk kelompok yang tergolong luar biasa. Namun ini nanti bisa disimak bersama-sama agar supaya tidak salah menafsirkan. Baik, untuk yang pertama, pada setiap yang naik ke guru besar usulan, apakah loncat atau reguler, semua usulan yang ke guru besar selain syarat khusus, syarat yaitu memilih 1 di antara 4 yang sebelumnya memang ini tidak ada. Pilihnya adalah itu di antara itu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, baik itu tingkat daerah, tingkat nasional, atau kompetitif internal perguruan tinggi sebagai ketua. Itu 1.
Kalau tidak ada, boleh milih yang kedua, yaitu pernah membimbing program doktor minimal 1. Apakah sebagai ketua atau sebagai koautornya. Kalau tidak punya, atau juga pernah menguji minimal 3 perguruan tinggi sendiri atau di perguruan tinggi orang lain. Atau kalau tidak punya, boleh digunakan sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Jadi tambahan untuk setiap yang mengusulkan ke guru besar selain karya khusus, ini ada tambahan memilih 1 di antara 4. Otomatis adalah kontrak perjanjian peran. Kalau membimbing dokter berarti surat tugas, keterangan menjalankan tugas, dan lembar pengesahan. Kalau menjalankan tugas menguji. Kalau sebagai reviewer berarti surat penunjukan sertifikat editor. Itulah untuk usulan, setiap usulan yang mau ke jalurnya reguler. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yaitu ada tambahan untuk usulan yang tergolong kelompok luar biasa. Siapa yang masuk kelompok luar biasa ini? Yaitu ada 3. Kelompok loncat jabatan, kelompok yang memiliki masa kerja minimum, atau yang ketiga, kelompok yang mengusulkan ke guru besar tetapi S3-nya belum 3 tahun. Artinya ijazahnya yang diperoleh belum 3 tahun. Jadi ini masuk kelompok luar biasa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Bagi kelompok luar biasa pertama, yaitu yang naik loncat. Tadi sudah disampaikan, yang loncat itu syarat karya khususnya itu kan ada 2 untuk dari AA atau 4 minimal dari lektor ke profesor, itu semuanya jurnal internasional bereputasi. Nah, apa tambahannya, perubahannya? 50% dari syarat khususnya ini wajib dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang punya faktor dampak rata-rata sesuai klaster bidang ilmunya. Ini kelompok luar biasa yang pertama. Nah, rata-rata kelompok klaster bidang ilmunya ini ada 3. Ada yang dikelompokkan di Art Humanities, ada di kelompok sosial, ada di kelompok sains. Nah, tabel ini nanti kita akan jelaskan dari mana asal-usulnya. Jadi intinya 50% itu wajib dipenuhi dari kelompok jurnal internasional bereputasi sesuai tabel ini, klaster bidang ilmunya. Baik, berikutnya kelompok luar biasa yang kedua. Yang kedua ini adalah masa kerja aktif minimum. Bagi yang terkena masa kerja aktif minimum, maka ini syaratnya. Sedangkan bagi yang sudah melewati masa kerja ini, maka ini tidak berlaku. Kembali kepada hal yang biasa. Apa saja untuk ke guru besar? Untuk ke guru besar yaitu 20 tahun ke bawah. Ada 2 hal. Kalau selama ini karir syarat khusus untuk naik ke guru besar itu ada di jurnal internasional bereputasi yang punya impact factor di atas 0,1 bagi Scopus atau di 0,05 untuk Web of Science. Itu standar. Kriteria JIB standar. Nah, bagi yang terkena masa kerja minimum ini, maka JIB-nya berubah. Yang pertama, JIB-nya harus mengikuti tabel sesuai klaster bidang ilmunya. Dan yang kedua, yaitu wajib melampirkan bukti proses bimbingan setara dengan 80 poin atau angka kredit yang bisa berasal
bimbingan akhir KKL, KKN, PKL, magang, ya. Sejak kapan PMT terakhir? Bisa dilihat di dalam bukti-bukti nanti ini dijadikan di sini serta dengan 80 angka kredit atau poin. Jadi bagi yang terkena masa kerja minimum berubah ini persyaratannya. Kalau untuk lektor kepala mirip dengan ini, tetapi untuk lektor kepala itu kita tahu dalam kondisi yang reguler naik ke lektor kepala itu syarat khususnya itu karya ilmiah yang di Prof. Saiful hilang lagi suaranya. Iya, ini barusan diputus ini. Diputus. Iya, artinya di-connect lagi ini. Ya, oke. Saya mulai lagi, saya share lagi. Baik, suara saya kedengaran. Putus, Prof. Putus, Prof. Kalau baik, dengar suara ya. baik. Geser dikit, Prof. Geser. Ya gimana, Prof? Satu. Coba, Prof. Sudah. Ya, coba, Prof. Sudah ya. Baik, saya kelihatan lagi? Kelihatan, Prof. Baik. Jadi tadi saya sampai kepada kelompok luar biasa yang memiliki masa kerja minimum. Ya. Tadi dijelaskan untuk yang guru besar, yaitu 20 tahun ke bawah, ada dua hal. Yang pertama, karya syarat khususnya yang semula standar, yaitu yang impact faktornya di Scopus minimal di atas 0,1 atau di 0,05 yang di WOS berubah. Berubahnya itu adalah mengikuti. Yang kedua, melampirkan bukti bimbingan setara 80 poin atau angka kredit. Itu bagi yang ke guru besar. Sedangkan bagi yang lektor kepala, kalau terkena masa kerja minimum, yaitu standarnya 8 tahun ke bawah. Kalau sudah melewati 8 tahun, ini tidak berlaku. Apa yang berubah? Ada dua juga, yaitu karir syarat khususnya, yang semula bisa berupa jurnal internasional bagi dosen S2 atau jurnal nasional traketasi bagi dosen S3, itu berubah kalau masa kerjanya tergolong minimal. Apa yang berubah? Yaitu berubah menjadi JIB standar. Jurnal internasional bereputasi yang standar, yaitu yang punya impact factor di atas 0,1 bagi Scopus atau 0,05 bagi WOS. Dan yang kedua, wajib melampirkan bukti bimbingan setara 40 poin. Jadi sama dengan yang guru besar. Tetapi sekali lagi, kalau masa kerja ini sudah dilewati, maka ini tidak berlaku. Ibu Bapak sekalian, yang ketiga, kelompok luar biasa yang ketiga itu adalah yang mau ke guru besar tetapi memiliki ijazah S3 belum 3 tahun. Di dalam aturan PAK 2014-15, kalau mau mengajukan ke guru besar dengan ijazah S3 belum 3 tahun, dibolehkan dengan menambah satu syarat khususnya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Jadi menjadi 2. Nah, sekarang jumlahnya masih tetap 2. Tetapi separuh dari 2 itu wajib dipublish pada kelompok klaster keilmuannya.
Jadi dari 2 syarat khusus itu, 1 standar, 1 sesuai dengan klaster keilmuannya. Nah, itulah kira-kira kelompok yang luar biasa. Nah, saya akan menjelaskan klaster sesuai keilmuannya ini dari mana. Bapak Ibu sekalian, kita tahu klaster tadi didasarkan kepada 3 kelompok. Ada kelompok hard humanities, ada kelompok sosial, dan ada kelompok sains. Nah, kemudian di rumpun ilmu di dalam Undang-Undang 1212 itu ada rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Nah, ini dicoba semua kelompok rumpun ilmu ini disederhanakan menjadi 3 kelompok menyesuaikan yang ada di Web of Science, yaitu art, sosial, dan sains. Sementara yang ada di Scopus, di sana ada 27 bidang ilmu. Nah, slide ini menggambarkan impact faktor. Saya memulai dulu yang ada di Scopus. Ada 27 bidang ilmu. Impact faktor rata-ratanya di Scopus terlihat seperti di kolom Scopus, sementara yang seperti di kolom WOS. Mohon bisa dipirsa. Kalau kita rata-rata, yang Scopus rata-ratanya 0,51 warna hitam, sedangkan yang di WOS 0,98. Namun kalau kita melihat rata-rata 3 kelompok yang kita coba bangun, yaitu kelompok art humanities paling bawah itu 0,25 di Scopus, yang di WOS 0,54. Yang sosial 0,44 itu di Scopus, yang di WOS 1,03. Sedangkan di sains 0,54 untuk di Scopus dan di WOS 0,98. Nah, selanjutnya selain melihat daripada impact factor baik di Scopus maupun di WOS, kajian ini juga menghubungkan dengan di kuartil. Nah, kajiannya begini. Di sini ada base Q. Base Q itu artinya kuartil, ada 4, 3, 2, 1. Mencoba menghubungkan impact factor antara kuartil 1 sampai 4. Yang 4 ini saya warnain kuning, gitu ya. Kita coba lihat bagaimana perbandingan Scopus dengan WOS kalau dikaitkan dengan kuartil. Kuartil 4, kalau Scopus 1, WOS-nya setengah. Kuartil 3, kalau Scopus 1, WOS-nya 1,44. Demikian pula sampai kalau kuartil 1, Scopus 1, WOS-nya 3,58. Sehingga kalau dibuat rata-ratanya, kalau Scopusnya 1, WOS-nya 2,04. Jadi hampir mirip dengan hasil yang tadi, yaitu rata-rata 0,51 di Scopus dan 0,98 ini melulu hanya impact factor. Oleh karena itu, tabel ini kita mengambil kesimpulan kalau di Scopus itu 1, maka di WOS 2 kali lipatnya. Sementara yang di kuartil 4, kita lihat kalau Scopus 1 itu WOS-nya setengah. Dan ini dipakai sebagai standar JIB, kriteria JIB standar yang lama. Yaitu kalau Scopusnya impact faktornya 0,1, di atas 0,1 maka WOS-nya setengahnya. Jadi standar kita yang lama itu sebenarnya mengambil standar minimal, gitu ya, standar JIB yang lama. Nah, di tabel inilah muncul 3 kelompok keilmuan. Jadi art humanities itu rumpun ilmu agama dan ilmu humaniora, kemudian sosial itu rumpun ilmu sosial, sains itu rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Jadi tabel ini asal-usulnya dari sana. Oke. Nah, maka kesimpulannya untuk pada syarat khusus ini, tabel ini dipakai 1 untuk kelompok loncat jabatan, 50%-nya dari tabel ini. Yang kedua, yang memiliki masa kerja minimal, ya, khususnya pada guru besar. Kemudian yang ketiga,
bagi yang mau ke guru besar dengan ijazah S3 belum 3 tahun. Inilah tabel kesesuaian impact factor yang ditambahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal yang keempat setelah tridharma, posisi penulis, syarat tambahan, yang keempat itu adalah proporsi nilai para penulis. Saya kira ini sudah sering disinggung. Dulu kita punya proporsi 60% penulis pertama, 40% pendamping. Belum mengakomodasi korespondensi. Nah, sekarang ini kita mengakomodasi penulis korespondensi. Jadi kalau ada 2 penulis anggota. Kalau penulisnya ada 3, kemudian korespondensinya di anggota, maka penulis pertama dan anggota masing-masing 40%. Sisanya untuk penulis anggota. Demikian seterusnya. Jadi mengakomodasi penulis korespondensi. Kemudian hal yang berikutnya itu kelebihan angka kredit. Bapak Ibu sekalian, dulu ini sebenarnya sudah ada kelebihan angka kredit bagi Permenpan RB ini, itu hanya diakui bagi yang penelitian. Sementara dulu waktu Menko Wasbangpan itu pendidikan dan penelitian kalau ada lebihnya bisa diakui untuk usulan berikutnya. Tapi di Permenpan ini baik yang 14 maupun yang 19 itu hanya diakui yang penelitian saja. Nah, oleh karena itu syarat ini berlaku kalau sudah punya SK dengan SK Permenpan RB, yaitu setelah 2015 ke sini. Bagi yang masih punya SK Menko Wasbang, ini tidak berlaku, karena nanti kan isiannya kan dinolkan. Nah, sekarang apa perbaikannya? Dulu, lebihan itu diakui setelah usulan penelitiannya itu penuh. Baru ditambahkan. Nah, sekarang ini, kelebihannya itu bisa langsung dapat digunakan paling tinggi sebesar 40%. Dari kebutuhan itu menyatakan tambahan ini digunakan setelah usulan penelitiannya itu terpenuhi, baru ditambahkan kelebihannya. Nah, yang sekarang direvisi bisa langsung, tapi maksimumnya 40% dari kebutuhan penelitian. Yang terakhir, yaitu memperjelas hal-hal yang sifatnya wilayah abu-abu. Ini sebenarnya sudah ada. Cuma kadang-kadang tafsirnya banyak yang direpotkan. Yang pertama berkaitan dengan wewenang tanggung jawab dosen. Tanggung jawab dosen. Bapak Ibu sekalian, tabel ini, tabel 1 berkaitan dengan proporsi angka kredit. Tidak boleh 0. Dalam setiap usulan apapun, tidak A150 boleh Putus-putus lagi, Prof. kan 50. Info, Prof. Putus-putus suaranya, Prof. Dan pengabdian itu tidak boleh. Mohon maaf, putus lagi Pak Iwan.
host atau yang membantu bisa nggak dibantu Prof. Saiful untuk tetap lanjut nggak putus ya? Baik, saya lanjutkan ya Pak Iwan. Ya silakan Prof. Mohon maaf Prof. Jadi intinya pada hal yang pertama di dalam abu-abu ini, intinya adalah setiap pengusul itu tidak boleh nol terkait dengan unsur utama. Yang kedua, pengakuan untuk belajar atau mengajar di diploma sarjana itu minimal magister. Jadi kalau ada teman-teman yang belum itu, maka aktivitasnya tidak diakui. Demikian pula kalau mengajar di pasca sarjana, itu minimal doktor. Jadi kalau tidak doktor, ada yang suka membantu magister, maka ini tidak bisa diakui. Baik, hal yang kedua. Yang kedua, ini terkait dengan pengakuan tentang ijazah. Bapak Ibu sekalian, tambahan ijazah itu berasal dari perguruan tinggi atau prodi yang terakreditasi paling rendah B. Dan ini hanya berlaku mulai sejak 2009. Kalau teman-teman memiliki tambahan ijazah sebelum ini, maka di situ memang masih belum ada pengaturan. Jadi ini mempertegas saja agar supaya tidak sejak 2009 ke sini. Oke. Yang ketiga, ada kepatutan di setiap kegiatan-kegiatan Tridharma. Saya kira teman-teman mungkin khususnya pada tim PA ini mohon bisa dilihat baik itu pada BCDE itu kepatutan, contohnya di pengajaran untuk mengajar itu biasanya pengakuannya maksimum 5,5 poin untuk yang punya jabatan AA atau lektor kepala, itu maksimum 11 poin untuk lektor kepala ke atas. Lewati saja. Demikian pula untuk di penelitian itu ada batas-batas kepatutan. Nah, yang berubah apa? Kalau sebelumnya itu jurnal nasional itu dibatasi maksimum 25%. Demikian pula proceeding nasional itu dibatasi 25%. Lalu laporan penelitian dibatasi 5%. Nah, sekarang dirubah jurnal nasional, jadi kelompok nasional saja yang dibatasi, ditambah proceeding nasional itu maksimum 25% dari kebutuhan penelitian. Kemudian di pengabdian saya kira kepatutannya itu mohon bisa dilihat apakah kegiatan itu diakui setiap semester, setiap program, setiap panitia, ya, setiap karya. Nah, mohon itu bisa diperhatikan. Yang terakhir penunjang juga ada batas kepatutan yang perlu dilihat apakah yang diakui itu tiap tahun, tiap periode, tiap kepanitiaan, tiap kegiatan, tiap buku, tiap piagam, dan seterusnya. Itulah hal yang ketiga tentang kepatutan. Yang keempat, pengakuan karya selama pendidikan sekolah. Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan kita bahwa pengakuan karya selama pendidikan sekolah itu bisa diakui dalam bentuk penelitian hasil karya yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau kelompok internasional berreputasi yang isinya di luar substansi disertasi. Jadi kalau ada disertasi dibuat buku persis, lalu bukunya mau diajukan, itu tidak bisa dinilai. Kalau ada disertasi isinya bagian-bagian dibuat dalam suatu jurnal atau proceeding, isinya sama, itu juga tidak bisa diakui. Jadi yang bisa diakui itu adalah kalau
ada pengembangan dari isi disertasi itu. Pengembangannya minimal 50%. Sebelumnya di dalam PO yang 19 itu bahkan minimal 75%. Nah, ini ada sedikit revisi, yaitu minimal 50% itu harus ada pengembangan. Nah, kalau itu terjadi, maka itu bisa dinilai, tetapi tidak bisa untuk syarat khusus. Itulah pengakuan karya selama pendidikan. Yang kelima, ini mempertegas tentang penulis yang bertindak sebagai chief dan editor jurnal. Agar supaya tidak konflik interest, maka di sini karya ilmiah seorang chief dan editor jurnal itu diakui di jurnalnya, pengakuannya paling tinggi 10% dari kebutuhan penelitian. Tetapi ini tidak bisa dinilai sebagai karya ilmiah secara khusus. Karya ilmiah secara khususnya harus di luar jurnal yang dikelolanya. Ini hal yang kelima. Kemudian hal yang keenam tentang 30% loncat. Saya kira ini sudah biasa, hanya mempertegas saja bahwa 30% ini sifatnya administrasi dan hanya digunakan kalau sudah mencapai jabatan tertingginya. Misalnya dari AA ke lektor kepala. Kapan 30% itu dibutuhkan secara administrasi? Yaitu pada saat pangkatnya sudah setara lektor kepala 4A. Jadi begitu naik sampai mau ke 4A, maka dia harus minimal mengumpulkan 30%. Demikian pula kalau dari lektor ke profesor, maka pada saat pangkatnya mau setara dengan jabatan paling tingginya profesor, maka dibutuhkan 30%. Sementara kalau masih di jenjang di atasnya itu tidak. Misalnya semula dari lektor 3D ke 4A, 4A ke 4B, 4B ke 4C, itu tidak butuh 30%. Tetapi begitu mau ke 4D-nya, nah itu dibutuhkan 30%. Yang ketujuh, ini juga penegasan bahwa semua yang mau ke jenjang profesor minimal pangkatnya itu pembina golongan 4A. Kemudian yang kedelapan, ini berkaitan dengan ketegasan tentang tes kemiripan. Tes kemiripan ini hanya diberlakukan pada kelompok publikasi yang internasional atau internasional berreputasi. Baik itu berbentuk proceeding, berbentuk jurnal maupun berbentuk buku. Ini untuk menegaskan saja. Yang terakhir, ini ada akomodasi berkaitan dengan pengembangan keilmuan yang multidisiplin. Jadi, walaupun nanti ada di kelompok multidisiplin, tapi tetap core intinya harus jelas. Itulah 9 hal yang berkaitan dengan masalah PO 2019. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, mungkin saya akan langsung saja kepada ini. Hal apa saja yang sering menjadi catatan di kementerian terkait dengan banyak dikembalikan? Ada 5 hal. Satu slide ini yang terakhir, Pak Iwan. Yang pertama, banyak yang masih belum memenuhi artikel syarat khusus. Nah, oleh karena itu ini tolong tim PAK pengusul harus tahu. Yang kedua, sering ditemukan bukti pendukung karel ini tidak dapat diakses. Baik jurnalnya, baik dokumen artikel, peer review-nya, hasil tes mirip, gitu ya. Dan bahkan masih ditempatkan di Dropbox Drive Google. Padahal yang berkaitan dengan peer review
tes mirip, bukti korespondensi itu wajib di reponya institusi. Demikian pula kalau publikasi yang berbayar, maka itu bisa ditaruh di reponya institusi. Yang ketiga, tentang peer review. Banyak teman-teman peer review ini yang menilai itu tidak benar. Jadi reviewernya itu kadang menilai kuantitatif saja, kualitatifnya tidak ada. Atau kualitatifnya ada, tapi kadang-kadang hanya singkat. Memenuhi syarat, bagus, cukup. Nah, padahal di situ sudah ada pedoman. Setidak-tidaknya menilai dua hal. Memberikan penjelasan tentang kualitas artikel dan kualitas jurnalnya atau kualitas proceedingnya atau kualitas daripada penerbitnya. Jadi ini yang harus ditulis oleh reviewnya. Kemudian yang keempat, kadang-kadang hasil tes mirip ini. Suka yang dilampirkan itu halaman terakhir. Atau bahkan ada rekayasa. Rekayasanya itu kadang-kadang tes miripnya itu 0% dan itu tidak mungkin. Kemudian yang terakhir, ini masih ada juga ketidaksesuaian bidang ilmu, penugasan Java, dan karya-karya ilmiahnya, termasuk ketidaksesuaian antara tema artikelnya dengan skop jurnal. Nah, ini yang sering ditemukan, sehingga hal-hal yang seperti ini mohon bisa dipahami secara bersama-sama. Jadi tentang artikel syarat khusus, yang kedua URL kadang-kadang ini tidak benar diakses, dan bahkan bagi yang berbayar itu suka suka ditaruh di Dropbox, padahal harusnya ditaruh di repo. Yang ketiga tentang kualitas penilaian peer review, yang keempat lampiran tes mirip, yang kelima ketidaksesuaian. Inilah 5 hal yang sering terjadi, banyak tidak disetujui. Demikian Pak Iwan.